Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Robiatul Adawiyah atau biasa dipanggil dengan Tiwi dengan NIM 19010252266, program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 5. Alhamdulillah pada tanggal 24 September 2021 saya bersama rekan-rekan saya Ayudia Werenisa, Anis Taisti, Aprilia Sulistiani, dan Rabiatul Adawiyah atau biasa dipanggil dengan Atul telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan lapangan persekolahan atau biasa disebut dengan PLP 1 yang dilaksanakan berupa wawancara dan pengenalan kultur sekolah. Kira-kira kalian semua sudah tahu belum ya apa itu PLP 1? Atau ada yang sudah tahu? Atau masih ada yang belum tahu? Mari sini aku beritahu. PLP 1 adalah tahap pertama pada proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Tujuan PLP 1 adalah membangun landasan jati diri pendidik serta memperoleh pemahaman atau keterampilan mengenai kultur budaya di sekolah, peraturan dan tata tertib di sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan juga pembiasaan dan praktek-praktek positif di sekolah. Setelah tadi kita mengetahui apa itu PLP 1, pasti ada sasaran tempat yang dituju bukan? Pada kegiatan PLP 1 yang kami tuju adalah SDN Tengah 01 Pagi Keramat Jati yang berlokasi di Jalan Raya Impres nomor 64 RT 3 RW 2 Kampung Tengah, Kecamatan Keramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Alhamdulillah kami berkesempatan untuk mewawancarai 3 narasumber kami, yaitu Kepala Sekolah Ibu Mardi Suci Rahayu SPD, Wakil Kepala Sekolah Ibu Maria Ulfa MPD, dan Guru Pamong Ibu Etik Kurniawati SPD. Baiklah, kita sudah berkenalan dengan sekolah yang dituju. Setelah itu, bagaimana ya hasil laporannya? Ini dia. Yang pertama, karakteristik umum peserta didik. Yang ke-1, ada keanekaragaman suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Yang kedua, membangun dan mengembangkan prestasi anak di sekolah. Yang ketiga, mencetak juara dalam bidang akademik dan non-akademik di bidang nasional maupun internasional. Yang keempat, budaya 7S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, sepenuh hati. Kemudian yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja sekolah. SDN Tengah 01 Pagi mempunyai banyak tenaga kerja, tenaga pendidik, dan teman-teman yang mensupport baik dari PNS, KKI atau kontak kerja individu, dan honor murni. Ibu Suci selaku kepala sekolah membawai 32 orang tenaga pendidik baik struktural maupun fungsional. Artinya operator dan caraka masuk dalam struktural, sedangkan untuk tenaga pendidik masuk dalam fungsional. Lalu yang ketiga, peraturan dan tata tertib di sekolah. Pada umumnya, peraturan dan tata tertib sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Peraturan mengerucut dari pemerintah sebab sekolah negeri sifat dan peraturannya adalah turunan. Namun ada beberapa yang ditambahkan karena adanya pandemi COVID-19. Artinya syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, memasuki lingkungan sekolah menggunakan masker. Yang kedua, diukur suhu terlebih dahulu. Yang ketiga, mengisi daftar kunjungan. Karena kebetulan sekali SDN Tengah 01 Pagi memiliki peraturan yang sedikit ketat sebab adanya pandemi COVID-19. Dan yang keempat, laporan terlebih dahulu ke pihak sekolah. Karena yang kita ketahui saat pandemi dilakukan pembelajaran dengan cara jarak jauh. Sanksi dan hukuman pelanggaran sekolah.
Hukuman dan sanksi berat yang diberikan kepada siswa adalah: yang pertama, KJP atau Kartu Jakarta Pintar dicabut. Yang kedua, pemanggilan orang tua. Yang ketiga, membuat surat pernyataan. Namun pada saat masa pandemi tetap diberikan sanksi, hanya saja tidak berat karena memaklumi keadaan yang terjadi pula kepada setiap individu siswa masing-masing yang perlu menjadi perhatian khusus kepada guru, orang tua, serta siswa itu sendiri. Selanjutnya, yang keempat, kegiatan seremonial formal di sekolah. Untuk segala kegiatan seremonial formal dihapuskan karena sehubung dengan adanya pandemi COVID-19. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan penting seperti: yang pertama, Hari Pramuka SDN Tengah 01 pagi tetap menjalankan seremonial virtual. Yang kedua, membuat ribbon, melaksanakan kegiatan lomba virtual, dan menonton video YouTube lalu meng-screenshot kepada guru masing-masing. Yang ketiga, merayakan 17 Agustusan bersama-sama secara virtual guru dan siswa. Kemudian yang kelima, kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler atau kegiatan belajar dan mengajar. Yang pertama, dilakukan secara daring. Yang kedua, menggunakan virtual maya aplikasi Google Zoom dan Google Meet. Siswa selalu antusias dan bersemangat sebab menjadikan rasa rindu terhadap teman-temannya dapat terbayarkan. Yang ketiga, grup WhatsApp. Yang keempat, Google Classroom. Yang kelima, pemberian materi melalui YouTube. Kegiatan kokurikuler, kegiatan penunjang akademik. Mengadakan wisata edukasi dengan mengunjungi museum olahraga yang dilakukan secara online atau daring. Kegiatan ekstra kurikuler. Yang pertama, bulu tangkis, menjuarai sampai tingkat nasional. Yang kedua, skateboard. Meskipun bukan termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler, alhamdulillah salah satu siswa di SDN Tengah 01 menjadi juara 3 di SEA Games 2018. Yang ketiga, kriket, menjuarai tingkat provinsi. Banyak peserta didik dari SDN Tengah 01 pagi menjadi atlet DKI. Yang keempat, Marawis dan Qosidah, menjuarai tingkat kota. Peserta didik bernama Kayla meraih juara 1 di DKI Jakarta dalam lomba mewarnai dan melukis. Yang kelima, ada tari. Yang keenam, drum band. Yang ketujuh, angklung. Yang kedelapan, ekstrakurikuler yang wajib dilakukan adalah pramuka, menjuarai tingkat kecamatan. Ada pula yang kesembilan, PMR, UKS, dan dokter kecil. Jika pandemi sudah berakhir, kegiatan ekstrakurikuler dapat berjalan dengan baik. Hanya saja sebab pramuka dan PMR adalah ekstrakurikuler wajib, jadi tetap dilaksanakan secara virtual. Lalu yang keenam, praktik pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah. Pada hari Senin, mengadakan pembiasaan upacara. Hari Selasa, melakukan senam bersama. Hari Rabu, melakukan kegiatan pramuka. Hari Kamis, mengadakan pembiasaan literasi. Hari Jumat, menerapkan kegiatan keagamaan seperti rohis, rokris, serta pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Dengan sistem pembagian tugas untuk setiap kelas secara bergantian setiap minggunya. Selanjutnya yang ketujuh, sistem penilaian peserta didik. Yang pertama, aspek penilaian menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, aspek penilaian sikap baik spiritual maupun sosial dengan guru masing-masing, yang dibicarakan terlebih dahulu oleh orang tuanya bagaimana siswa bersikap di rumah dan menghadapi tugasnya. Yang ketiga, aspek pengetahuan dengan memberikan soal kemudian dikerjakan dan hasilnya difoto. Kemudian memberikan kuis, dan yang terakhir membuat keterampilan dengan difoto atau video. Banyak sekali ya pembelajaran yang bisa dilakukan pada masa pandemi ini. Tetapi, tunggu dulu nih, pasti ada saja kan kendala yang terjadi. Nah, selanjutnya yang ke-8, kendala dalam pembelajaran saat pandemi COVID-19. Yang pertama, kuota yang kurang mencukupi. Yang kedua, kecukupan gawai di rumah yang tidak memadai. Yang ketiga, banyak siswa yang tidak dapat mengasah bakatnya oleh guru. Yang keempat, fasilitas sekolah yang tidak sepenuhnya dapat digunakan. Yang kelima, perbedaan suasana di sekolah dengan di rumah. Nah, ini dia solusinya.
Pertama, mengajukan bantuan sekolah baik KIP atau Kartu Indonesia Pintar maupun KJP atau Kartu Jakarta Pintar. Bantuan itu dapat digunakan untuk membeli tambahan kuota. Yang kedua, membatasi pertemuan virtual sebab untuk mengurangi penggunaan kuota yang berlebihan dan meminimalisir kejenuhan siswa. Yang ketiga, untuk mengasah bakat dan minat siswa, guru meminta bantuan kepada orang tua siswa. Yang kelima, guru memberikan motivasi, semangat, kata-kata positif untuk anak agar selalu antusias dan semangat belajar. Yang kelima, guru memberikan motivasi, semangat, kata-kata positif untuk anak agar selalu antusias dan semangat belajar. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil wawancara PLP 1 yang sudah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.